Oke, selamat sore teman-teman sahabat Volunteer Corner semua, sahabat Mitra Wacana semua. Kita bertemu lagi di podcast kali ini. Ini yang kelima kalau nggak salah, acara Volunteer Corner. Saat ini kita bersama teman yang beda lagi. Kalau kemarin dari UNY jurusan bahasa gitu. Nah, sekarang dari UIN. Dari UIN lagi. Dari UIN lagi. Nanti gantian-gantian pokoknya. Ada Mbak Rini ya? Iya, betul. Nama lengkapnya siapa ini? Rini Nurhayani. Mbak Rini Nurhayani. Iya. Oke, panggilannya Mbak Rini. Iya, Mbak Rini. Oke. Dari mana? Aslinya? Saya dari Sukabumi, Mas. Dari Sukabumi. Iya, aslinya. Lalu sampai kuliah di Jogja. Di Jogja. Iya. Jurusannya ngambilnya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, siap. Oke, nanti kita akan ngobrol panjang lebar, panjang kali lebar mungkin 1 jam lah kira-kira ya. Ya, Nanti kurang lebih 1 jam. kurang lebih, kalau kurang ya dikit, kalau lebih ya dikit gitu. Nanti nggak disentik Mas Robi. Oke, masih dengan saya Arif Sugeng Widodo, host Volunteer Corner. Mantap. Ketok host Volunteer Corner gitu. Kita akan bahas apa ini Mbak Rini kira-kira? Bahas apa ya? Sepertinya kita bahas ini ya, Mas, melawan rasa tidak percaya diri gitu. Melawan rasa tidak percaya diri. Ya. Oke, siap. Soalnya saya sendiri kan pemalu, Mas. Oh gitu. Sampai akhirnya tidak malu lagi seperti apa gitu ya? Iya, ya, malu dikit ada lah gitu. Lalu nanti bisa cerita-cerita itu dampaknya kalau nggak percaya diri seperti apa, kalau percaya diri seperti apa, lalu ada perubahan seperti apa kalau punya pengalaman dulu. Sebelumnya nggak percaya diri, tapi sekarang saya mulai percaya diri nih. Saya terlibat di banyak kegiatan dan cukup aktif misalnya. Nah itu nanti bisa cerita-cerita ya. Sharing aja ya. Sebelumnya cerita dulu ini, kan dari Sukabumi. Sukabumi ini khasnya apa ini? Apa dari makanan atau? Ya apalah khasnya dari macam-macam apa itu khasnya? Kalau Sukabumi sih ya mungkin Sunda. Kalau makanannya paling kayak lalapan, sambel-sambelan kayak gitu, nasi liwet kayak gitu. Kebetulan saya tuh Sukabuminya bukan Sukabumi dari kota Sukabumi, bukan Mas, tapi lebih ke Sukabuminya tuh lebih masuk ke perbatasan Bogor. Oke, dekat puncaknya. Dekat puncak. Jadi saya tuh lebih dekat ke kota Bogor malahan daripada ke kota Sukabumi kayak gitu. Jadi, berarti dari puncak itu kan udah perbatasan ya Sukabumi gitu ya? Oh itu nyebrang dikit udah. Iya, udah. Kampungnya Mbak Rini. Udah. Oh gitu. Udah Sukabumi gitu. Perbatasan sih. Okay. Sekarang sih ini Tol Bocimi itu loh Mas sekarang. Apa? Tol Bocimi. Tol Bocimi. Iya. Baru itu ya. Tol situ masuk. Dekat-dekat situ. Iya, dekat-dekat situ. Oke, saya belum tahu sih sebenarnya. Ya saya kasih tahu itu Tol Bocimi. Tapi saya pernah ke puncak. Pernah ke puncaknya itu yang dekat masjid. Tahun Kuning, kali ya. apa masjid itu? yang Emas, apa? Yang gede itu kan. Ya. Nah itu dekat berarti dari situ. Itu lumayan lah, 1 jam lah. Oh dari situ masih 1 jam. Masih 1 jam. Kan itu perbatasan kan, naik dikit. Maksudnya kalau ke kotanya saya sih deket Mas, kota Bogornya itu kan kayak jalurnya nggak lewat situ. Lebih ke apa ya? Lebih ke jadi masuk lagi kan itu mau ke Cianjur itu kan. Kalau Bogor itu bener, Bogor puncak itu. Kalau Ciawi saya deket kayak gitu ke Jakarta. Oke, berarti malah deket ke Bogor gitu. Bogor kota. Ke Bogor kota ya, deket. Oke. Mungkin bisa cerita dulu SMP dari TK lah. Dari TK, SD, SMP itu di mana? Di Sukabumi semua. Sukabumi semua. Iya. Itu apa? Kecamatannya apa nek daerah? Kecamatan Cicurug. Cicurug. Oh, Cicurug. Saya familiar itu kayaknya. Cicurug gitu. Kayaknya familiar itu. Pernah baca kali ya. Cicurug dengar gitu Cicurug. Iya. Daerah situ ya. Daerah situ. Lalu di waktu SD, SMP, SMA itu banyak aktivitas apa di sana? Ya itu masih pedesaan atau udah masuk perkotaan atau suburban atau gimana ya?
nggak desa-desa banget, nggak kota-kota banget sih Mas. Tapi kalau mau ke kota ya lumayan. Kalau desa ya maksudnya gampang lah cari apa-apa, nggak kayak harus kan kok biasanya kalau kampung banget itu kan desa kan kalau mau ke pusat kota kan sekitar 1 jam. Ini enggak sih, kalau ke pasar ya paling 10 menit. Kalau ke Bogor juga deket, paling 1 jam, setengah jam kayak gitu. Berarti lumayan ramai itu ya? Lumayan ramai tempatku. Apalagi tempatku ini sekarang banyak pabrik gitu loh Mas. Banyak banget kayak garmen-garmen gitu. Hampir depan rumahku tinggal ke gang gitu udah langsung pabrik itu, pabrik gede gitu. Pabrik dari garmen pakaian kayak gitu dari Korea, nanti ekspor kayak gitu. Lumayan besar kayak gitu sih. Banyak ya di sana ya. Tak kira di wilayah Subang, Purwakarta atau apa itu yang banyak. Kayak daerah apa sih yang Karawang apa ya? Karawang. Banyak itu kan ya. Kayak gitulah banyak Karawang, pabrik termasuk gitu. Arah ke Subang, Subang, Purwakarta itu industri udah banyak itu. Udah banyak. Saya pernah ke sana itu. Di Sukabumi juga banyak itu. Iya, banyak banget itu daerah saya tuh. Macet tuh gara-gara itu Mas, kadang pabrik keluar, pulang kayak gitu loh, pada pulang nanti misalnya jam segini nih, jam pagi jam 7 kalau mau berangkat sekolah. Nah, itu harus wanti-wanti kita kalau mau berangkat sekolah harus jam 6:30 gitu. Nggak boleh lewat dari itu. Kalau lewat dari itu pasti udah macet langsung parah banget. Gitu ya. Anggotanya yang angkutan umum kecil-kecil itu. Angkot itu loh Mas, banyaknya pada ngetem kan kalau misalkan, apalagi kalau pulang pabriknya itu kan Bogor juga terkenal 1000 angkot atau apa itu yang angkotnya jujur banyak sekali banyak kan angkotnya, ada yang warna merah, pink, kuning kayak gitu ya. Sukabumi juga banyak berarti. Banyak banget. Oke. Nah, saya menarik ini. Kok bisa ke Jogja? Ke Jogja itu dulu ceritanya gimana? Gini Mas, saya tuh kan dari SMA ya Mas, masuk SMA, terus pas itu tuh pas udah kelas 3 tuh daftar ke ada jalur-jalurnya kayak gitu kan. Kalau mau masuk universitas SNM aku daftar, nggak keterima, terus coba-coba lagi aja kata guruku tuh masukin ke jalur politeknik kayak gitulah, aku nggak ngerti, nggak keterima. Nah, tapi itu kan masuknya jalur prestasi kan Mas. Nah, terus aku daftar SPAN tuh nanti aku SPAN tuh kayak jalur SN-nya UIN, tapi semua UIN. SPAN apa sih? SPAN tuh aku lupa ya. Jalur SPAN tuh apa sih? Pokoknya kayak SNM-nya buat masuk ke univ yang umum itu loh Mas, univ umum yang negeri, tapi ini jalur SPAN tuh buat masuk ke Universitas Negeri Islam. Jalurnya kayak gitu. Nah, saya daftar nggak keterima, terus mau daftar di mana, Unpad itu yang deket-deket kayak gitu, yang daerah Jawa Baratan, nggak keterima semuanya. Yang di Depok nggak keterima, terus muncul ada pengumuman ini SPAN itu. Nah, aku dapet di UIN Jogja. Daftar lagi gitu. Nah, aku tuh tadinya belum mau diambil Mas, yang UIN Jogja itu tuh kan itu jalur prestasi kan. Nah, terus aku coba lagi, penasaran mau masuk pengen yang negeri tapi yang umum aja deh, soalnya aku kan dari SMA gitu, nggak ada basic buat basic pesantren kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak minder sendiri lah gitu. Terus aku coba SBM tuh nggak keterima juga. Ya udah deh, daripada aku masuk jalur mandiri kan ada kan. Nah, mandiri kan beda, jadi kayak UKT-nya lebih mahal. Ya udah deh, kata bapakku tuh ini aja dicoba, soalnya kan di Jogja ada saudara juga Mas. Saudaraku kan ada yang dari Klaten, sama ada yang di Prambanan situ, di Kalasan. Ya udah deh, aku coba, terus akhirnya aku ya udah mantepin di sini yang KPI itu. Akhirnya masuk. Diambil. Berarti gitu. Tahun 2000 berapa? 2017. Berarti ini semester berapa? 7 ya? Semester 7 ya. Semester 7. Oke, udah mau selesai. Insya Allah, amin. Kalau normal ya. Kalau normal, semoga normal Mas, jangan melebih-lebihi. Sukabumi itu
dulu pernah terkenal juga padinya atau apa kayak gitu juga ya? Atau apanya? Sukabumi terkenalnya apa ya? Kadang sih kalau makanan khas itu kadang yang kalau ini mochi, tahu nggak Mas? Mochi. Pernah dengar. Itu pernah dengar. Nah, itu dari Sukabumi, mochi. Nah, kalau untuk beras kayak gitu kayaknya enggak deh Mas, itu daerah Cianjur baru terkenal kayak beras kayak gitu, hasil pertaniannya lah. Oke. Oke, ya ini udah ini kita berawal dari Sukabumi. Lalu kita ke Suka TV ya atau Sunan Kalijaga kan Suka sama-sama Suka Sunan ini kita. Kalijaga dulu apa-apa. Suka. Ini kegiatannya apa aja di KPI UIN Sunan Kalijaga di ini? KPI sekarang, kalau sekarang sih ya biasa aja Mas, kegiatanku kan mahasiswa cari-cari kerja, belum ada yang nyantol ternyata. Terus ya dulu sih waktu awal-awal ya aku kan ya masuk ini kegiatannya ikut Suka TV itu. Oke. Kalau itu Suka TV itu ya semacam UKM atau apa? Ininya. TV kampusnya, TV kampus kayak gitu. Dengar-dengar pernah ini dapat itu kru terbaik atau enggak, apa itu? Mas. Gimana? Enggak, itu enggak. Aku belum pernah dapat kru terbaik, tapi ya di Suka TV ya berproses lah Mas kayak gitu. Belajar bareng-bareng kayak gitu. Soalnya aku tuh kan enggak ada basic dari dari SMK, dari kayak kameramen kayak gitu. Aku awalnya tuh enggak tahu Mas. Maksudnya jarang inilah, paling ikut di SMA tuh kayak ikut teater kayak gitu. Malah pernah ikut teater. Karawitan, nah kayak gitulah. Kalau untuk basic aku kamera, editing kayak gitu aku belum paham. Jadi aku yaudah aku di Suka TV ini di KPI kan aku belum ada bekal nih, ya udah aku ikutan Suka TV biar ada bekal kayak gitu, lumayan lah ilmunya kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi di UIN itu kan juga ada teater. Beberapa kampus ada karawitannya juga. Iya. Karawitan UIN ada nggak? Ada sih, ada. Tapi nggak ikut gabung? Nggak ikut. Soalnya itu aja. Karena itu tuh kemarin tuh aku kan semester 1 sampai 2 tuh ikut sama saudara Mas di Prambanan tinggalnya. Agak jauh. Agak jauh, jadi harus kalau pagi sih dianterin sama Pak Le ke kampus. Kadang dianterin cuman nyampe halte Prambanan, nanti kesananya naik TJ. Itu kan sedangkan kalau kita ikut organisasi kan harus resikonya ya pulang malam itu kan. Nah, kalau aku pulang malam kasihan Pak Le ku harus jemput ke kampus, soalnya lumayan agak jauh. Ya udah, terus gimana ya, kadang tuh aku mikir juga. Jadi kalau misalkan pas ikut organisasi tuh paling aku izin sampai jam 6, kalau enggak sampai jam 5 nanti aku pulang. Soalnya kan TJ juga karena jauh. Pakainya aku harus Trans Jogja aku naiknya. Kan kalau malam ngeri juga Mas. Saya aku pernah ngalamin hal buruk lah di TJ itu. Di Trans kecopetan atau? Bukan, jadi kayak ya Mas. Aku kan waktu itu pulang tuh kayak mungkin pengalaman ini ya, namanya kejahatan seksual lah di ininya. Di angkutan umum. Aku turun kan naiknya di mana sih, di halte yang mana? Yang di deket ini loh, yang deket mana, yang deket panti yang Panti pokoknya Rapid. gedung serbaguna itu yang belakangnya Wanita UIN. Tanah. Nah itu kan di situ ada. Nah aku naik dari situ, terus kan kayak TJ itu kan transit harus pindah ini kalau ini. Nah aku transit di halte yang ini, halte bandara itu. Nah pas aku kan penuh Mas kalau jam-jamnya sore itu. Nah di situ aku tuh ada cowok, kan aku diri nunggu bis. Maksudnya di tempat di halte itu. ya? Nah aku diri kan, karena tempat duduk kan udah bis. Nah aku diri, nah ada cowok itu kayak dempet gitu loh Mas di belakang aku tuh. Kan aku tas ke depan kan. Nah itu tuh dempet kayak deket banget sumpah. Nah aku tuh nyampe pindah ngeri. Nah dia tuh ngikutin. Nah aku tuh nyampe, aku tuh udah deg-degan kalau mau bilang orang, takutnya disangka kayak gimana. Soalnya kan belum paham kayak itu kejahatan seksual atau apa, takutnya. Itu semester 1 ya? Semester awal pas aku masih di Prambanan. Nah jadi aku diri, tas aku dikebelakangin. Nah aku tuh kayak udah kan itu saking penuhnya. Nah susah buat ini loh Mas, kayak susah buat soalnya susah banget buat kayak pindah tempat gitu tuh, saking banyak yang nunggu. Nah pas udah itu, untung pas masuk ternyata bisnya itu yang pertama penuh. Jadi aku nggak bisa masuk kan, dibatasi berapa orang kayak gitu yang masuk, cuma 6 orang yang masuk. Nah
pas itu aku nunggu lagi, nah situ aku udah takut kayak si emasnya itu tetap di belakang aku pada udah pindah kayak gitu, ternyata dia masih ngikutin aku. Terus ada yang kedua, aku udah deg-degan, semoga aku dapet gitu, udah serobot gitulah, pengen masuk, akhirnya aku dapet. Dan si emasnya itu udahlah, aku takut banget itu, aku nggak cerita ke siapa-siapa, ke Pak Leku, ke orang tua aku nggak pernah, soalnya takut disangka apaan itu, paling kamunya aja yang kayak gitu. Ternyata makin kesini aku paham kalau itu tuh emang kejahatan seksual. Ternyata emang saking ininya dempet banget gitu loh Mas, ke ini aku lah, ke pantat aku, punggung aku kayak gitu, ngeri kayak gitu. Terus akhirnya aku mutusin buat semester 2 itu bilang ke orang tua pengen pindah, soalnya pengen ngekos aja, soalnya takut nggak enak juga sama saudara, tinggal tuh nggak tenang kayak gitu. Takutnya nggak, emang baik banget saudaraku itu, Pak Leku tuh kayak apa-apa ya disediain makan gitu, tapi kan nggak enak juga, ya udah ngekos. Dan akhirnya aku ngekos sampai sekarang ngekos. Oke. Dan suasananya beda ya? Iya, suasana beda. hatinya juga beda? Iya beda, lebih tenang ngekos gitu dibandingkan tinggal sama saudara tuh. Ya. Oke, berarti udah cukup lama kan ngekos, sudah familiar merasakan sebagai anak kos di Jogja. Iya, sebagai anak kos di Jogja. Oke, lalu sebenarnya saya tadi tertarik loh soal pernah ikut teater sama karawitan. Itu waktu apa? SMA? Itu waktu SMA, karawitan, pernah ikut karawitan. Terus ya kayak ekstrakurikuler biasa sih kalau di SMA kayak gitu. Memang aktif ya di teater, maksudnya memang udah biasa main sandiwara atau enggak sih gitu, Mas, aku tuh karena pemalu kan Mas. Nah itu dia, karena pemalu jadi aku tuh ya lebih aktifnya tuh di karawitan. Oh malah karena kan, enggak terlalu ekspresif, ininya ya, lebih ke kan aku malu kadang. Aku tuh gimana ya orangnya, jadi ya kalau belum deket sama orang ya aku nggak bisa kayak gini, nggak bisa sok deket lah gitu. Jadi kesannya kalau orang pertama kali kenal aku ya, oh kamu tuh pemalu orangnya, padahal kalau udah deket tuh kadang aku tuh kayak orang gila katanya gitu. Ya, kayak gitu. Aktif juga gitu ya? Maksudnya ngobrol santai kayak gitu. Berapa tahun ini teater sama karawitan itu kalau di SMA? Di SMA tuh aku mulai dari kelas 1. Kelas 1? Berarti lama loh itu? Iya. Sampai kelas 3? Sampai kelas 3, sampai kelas 2 deh. Kelas 3, kelas 2 akhir itu udahan kayak pergantian ini. Jadi kan mau ujian, jadi nggak aktif lagi kayak gitu. Paling ikut-ikutan sama adik-adiknya gitu. Tapi pernah namanya itu? Pentas apa itu teater? Iya, pernah ikut? Kalau teater aku belum pernah malah. Jadi kalau teater tuh emang di SMA aku tuh ada masalah. Jadi pembimbingnya itu ada masalah gitu sama pihak sekolah. Nah jadi kan, beliau tuh kurang aktif juga. Nah aku mending ikut di karawitannya aja. Oh berarti malah nggak gitu. Terlalu ini malah sekarang tuh di SMA udah nggak ada kayaknya, soalnya udah kayak di ini diganti sama ekstrakurikuler kayak ini media, sekarang lebih ke media. Oh gitu. Nggak ke teater gitu. Berarti kita lari ke karawitan dulu. Karena teater. Iya. Karawitan itu berarti kelas 1 sampai kelas 3. Karawitan. Main apa? Kalau karawitan itu gimana? Nyanyi atau main musik? Main musik gamelan ya. Apa? Biasanya apa sih, saron apa ya namanya, aku lupa. Gitu. Tapi bisa kayak Daminati Lada kayak gitu. Sampai nadanya, sekarang sebenarnya masih inget ya? Nadanya udah lupa, soalnya beda-beda Mas alatnya tuh, ada alat karawitan Bali, Jawa kayak gitu. Tapi berapa alat musik yang dulu sempat dipelajari, lalu yang bisa berapa? Yang bisa cuman saron, dulu suling bisa, terus suling bisa? Dulu kan wajib kalau suling tuh harus bisa katanya. Terus pakai recorder itu atau suling yang Sunda? Suling bambu itu. Suling bambu. Terus sama alat yang pokoknya aku lupa namanya, gemblong aku lupa Mas. Soalnya dibagi-bagi sih. Kalau misalkan kamu udah bisa di sini, ya udah kamu nanti pas ikutan pentasnya ya kamu mainin ini kayak gitu. Soalnya nadanya itu kan kayak susah gitu loh Mas. Soalnya harus ada kolaborasi sama ini, kadang sama gitar, sama kadang nyanyinya juga kayak gimana, nyanyi pop tapi musiknya karawitan kayak gitu. Oke. Lalu dulu masuk
itu ekstrakurikuler itu inisiatif sendiri atau Inisiatif sendiri. inisiatif sendiri, bukan orang tuanya ikut anu ini aja enggak. apa teater ikut silat ikut apa enggak Enggak, orang tua aku tuh nggak pernah kayak gitu Mas. Soalnya ya kalau aku mau ikut ini ya ikut ini, nggak apa-apa kayak gitu. Nggak pernah kamu harus ikut ini ya. Enggak. Kalau SMP pernah ya ikut SMP aku ikut Paskibra ekstrakurikulernya. Okay. Paskibra. Pernah jadi petugas Paskibraka gitu? Enggak, kalau Paskibraka paling kalau Ya, setiap ikut bulan latihannya aja. Ikut latihan, kalau tiap bulan biasanya gantian kan per kelas gitu. Nah, nanti ada apa sih, ada harinya tersendiri buat si ini Paskibra yang ekstrakurikuler ini apa? Jadi pengibar kayak gitu. Okay. Kan biasanya digilir kan per kelas kayak gitu. Berarti pernah mestinya jadi Apa? petugas. Pernah, tapi kalau jadi misalkan petugas yang kayak di kecamatan kayak gitu ngibarin Belum. bendera gitu belum pernah. Di sekolah aja ya? Soalnya pernah daftar tapi kan ini apa? Karena tinggiku tuh nggak masuk, jadi Ada syarat tinggi gitu ya? Syarat tinggi itu. Ya Oke. udah. Nah ini berkaitan dengan soal itu tadi, kita kan ini mau bahas soal percaya diri. Sebenarnya ini bukan membahas analisis ini ngobrol santai aja. Pengalaman sharing-sharing nah, gimana. terkait itu kan misalkan biasanya kan beberapa anak itu kan sejak SD dia sudah kadang aktif ikut macam-macam, ada yang memang mungkin malu atau enggak, tapi setelah jadi kadang bisa beda itu loh, di SMP sebenarnya pendiam, lalu di SMA dia bisa jadi sangat aktif, lalu malah di organisasi jadi kok bisa jadi ketua apa misalkan kadang-kadang, atau sebaliknya dulunya aktif itu sekarang malah nggak terlalu mungkin tertarik atau apa itu. Lah biasanya kayak gitu problemnya kalau dari pengamatan atau pengalaman Mbak Rini gimana itu? Ini belum soal percaya diri itu, masih kira-kira pengamatan soal itu tadi, kok beberapa kadang ikut pas aktif lalu di lain waktu dia bisa begitu. Mungkin udah bosan atau gimana? Iya sih, kalau percaya diri tuh gimana ya Mas? Emang harus dari kecil ya. Misalkan kayak aku tuh kan kata mamaku dari kecil tuh bawel katanya. Kalau ada orang lewat tuh ditanyain mau kemana, mau ini apa, pokoknya bawel. Tapi semenjak SD, SD sih masih deket rumah kayaknya. Ini apa? Aku masih percaya diri gitu, masih berani lah, masih main-main kayak gitu. Tapi pas SMP itu nggak tahu kenapa jadi menciut gitu loh Mas, rasa percaya diri itu nggak tahu kenapa, apakah emang puber atau jadi apa kayak gitu, beda-beda kayak gitu. Nah itu sih nggak tahu sih aku kalau itu masalahnya dari mananya kayak gitu kan. Emang tapi pernah ngalamin nggak? Jadi kira-kira dulu saya SD itu di kelas itu aktif misalkan, atau di lingkup sampai di sekolahannya itu saya cukup aktif misalkan, tapi di SMP saya nggak terlalu, tapi SMA saya cukup aktif gitu. Di kuliah saya nggak terlalu, saya males ikut organisasi, tapi di akhir-akhir saya pengen ikut organisasi tapi di luar, lalu aktif lagi misalkan. Maksudnya ada pengalaman-pengalaman seperti itu yang awalnya mungkin pas ikut itu cuma ajakan temen atau iseng gitu, kadang wah aku izin ya ketemu, tapi setelah pas terlibat itu ternyata enak juga ini bisa mengekspresikan diri macam-macam, saya mulai percaya diri muncul. Atau gimana pengalamannya kira-kira ya? Ini siklusnya sekocilek aja dari kecil tadi. Jadi kalau pengalamanku sih Mas ya, kadang aku tuh jadi misalkan temen deketku ikutan kayak tadi tuh karawitan, nah ayo ikutan, nggak apa-apa, ada temennya kan, biasanya kayak gitu kan Mas, kalau ada temen deket suka pengen ikut, ya udah ikut gitu, ada temen deket ini. Nah di situ mulai kayak oh iya, kalau di sini tuh di karawitan itu, nah aku jadi percaya diri kayak gitu, aku bisa ikut pentas misalkan, ikut kayak ada apa, ada pementasan kayak tari, ikut gabung sama anak tari itu aku ikut kayak gitu. Jadi itu kapan itu?
Waktu SMA ikut tari pernah? Enggak, maksudnya kan Karawitan sering kayak kolaborasi sama anak tari. Nah, aku ikut sama, jadi lebih kayak kenal sama orang-orang tuh ya di situ Mas. Jadi ikut, jadi rasa percaya diri hilang tuh ya karena itu. Jadi kita bisa kenal sama orang, bisa berbagi cerita kayak gitulah. Kalau ini karena itu nanti mau pengen tak hubungin ini. Kadang kan ada beberapa pengalaman mungkin di masyarakat tertentu kadang masih kental, misalkan soal semacam ada dalam tanda kutip pembatasan perempuan nggak usah terlibat ikut macem-macem atau ada ungkapan-ungkapan kayak gitu. Kadang kan pas ikut belum mau ikut aja udah dikatain gitu, kadang jadi minder lagi males, jadi males lagi gitu kan. Kadang tetangganya itu kok ikut ekstrakuler paskibraka atau apa itu latihan sampai malam kadang diomongin atau apa itu kan kayak ada tumpukan beban itu. Nah, pengalaman itu ada nggak sih semacam atau temannya atau jenengan atau gimana itu? Beberapa kan ada semacam ungkapan-ungkapan yang muncul gitu. Kalau misalkan iya sih, kalau kita nih ikutan ekstrakurikuler kan pulangnya pasti malam Mas. Nah kadang tuh suka kalau kita emang nggak bisa yakinin orang tua aja gitu. Nah kadang tuh suka dibilang kamu mah bohong gitu, apa sih main-main kan bikin jadi males gitu. Pas kita pulang capek gitu malah digituin, jadi kan jadi males. Udah aku kan kadang ada temen juga pernah cerita, aku nggak ikut ini karena aku nggak boleh, harus katanya harus pulangnya tuh nggak boleh pulang malam kayak gitu kan, ada kayak gitu. Iya sih Mas, sekarang kalau itu tuh kayak apa ya, buat padahal potensi si anak buat berkembang tuh kan ada di situ, tapi kok kadang cuman kayak omongan orang tua yang belum kita yakinin jadi hilang kayak gitu. Saya dulu pernah Mitra Wacana itu kan ada mendampingi teman-teman remaja di Banjarnegara. Lalu mereka untuk membuat semacam film, semacam kritik sosial. Jadi mereka melakukan analisis di lingkungan mereka yang akan nantinya diangkat menjadi film pendek. Nah, kira-kira itu. Tapi filmnya waktu itu mereka milihnya dokumenter. Ya semi dokumenter karena beberapa mereka buat untuk rentang waktu tertentu itu. Jadi ceritanya itu tadi seorang siswi ya, SMP kalau nggak salah itu dia itu jago silat, ikut ekstrakurikuler silat itu, sempat juara juga barangkali lah. Itu kadang dia itu malesnya itu tadi, kadang dapat omongan dari tetangga, kadang orang tua sesekali, kadang itu loh tetangga ini, jadi nggak mungkin orang tuanya kamu nggak apa-apa ikut aja, tapi mungkin dia nggak enak sama tetangga gitu kan. Nah itu bikin kadang down gitu gitu. Nah padahal punya potensi yang luar biasa, dan itu dia pede kalau udah soal silat itu pede itu, tapi kadang dapat omongan gitu ya males juga jadi itu males, emang jadi bikin down kan. Nah itu kira-kira sebenarnya kalau ini agak ini mungkin sebenarnya nggak serius-serius banget soal analisisnya ya, tapi ini soal problemnya itu kadang lebih gimana kalau di masyarakat itu kadang masih stigma untuk perempuan khususnya yang remaja terlibat banyak aktivitas itu masih banyak nggak sih kalau di pengalamannya Mbak Dini? Kalau di pengalamanku, atau mungkin di Sukabumi di wilayahnya itu mungkin beberapa udah nggak apa-apa mereka aktif itu nggak apa-apa, tapi mungkin masih ada beberapa yang muncul aku lihat ini sih Mas, kalau misalkan biasanya sih pengamatanku ya, kalau di kampung gitu pasti orang tuh kalau pulang malam tuh pasti ngiranya inilah ya orang nggak baik-baik, apalagi perempuan kan. Pulang lewat dari jam 7 pasti disangkanya main sama cowok lah, main ngesono lah, nggak inilah, nggak baik dilihatnya kayak gitu. Kalau misalkan di kota kayak di perkotaan lah, kayaknya menurut saya itu hal wajar sih Mas.
masih Apanya yang wajar apanya ini? masyarakat itu jadi nggak peduli lah bang orang itu pulang malam, Gitu. pulang Kalau di kota ya biasanya. kalau di kota, kalau di kampung sih biasanya iya kayak gitu, banyak masyarakat kayak tetangga gitu masih pada julidin kayak oh ini pulang malam, padahal kan kita pulang malam tuh belajar gitu, kita kerja ya kan, emang kayak kerjanya di shift gitu. Kalau di tempatku sendiri sih, daerahku enggak sih, enggak terlalu kalau orang ada malam anggapan tuh itu ya, karena ada industri anggapan. ya, karena ada industri kan rata-rata shift bahkan sampai 3 kali itu, di shift iya kan? gitu, istilahnya pabriknya 24 jam. Iya, ada yang 24 jam, nanti pulangnya di shift kayak gitu ya. Ya karena dulu saya pernah itu ikut penelitian di daerah Tangerang itu wawancara itu, kebetulan waktu itu di beberapa pegawai ini ya industri pabrik apa ada beberapa macam itu ya shiftnya 3 kali gitu. Dan mereka banyak kok yang malam gitu. Iya. Gitu. Jadi shiftnya malam, ada yang pulangnya malam atau berangkatnya malam. Nanti pagi pulang pagi. Tapi kalau di wilayah industri kayak gitu itu malah sebenarnya udah berkurang anggapan gitu. Ya mungkin ada ya, karena aku nggak riset gitu, tapi beberapa karena sudah banyak di sini, jadi orang ya itu wajar karena memang ada kerjaannya kerja, gitu. Ya kan. Nah, itu ininya. Nah, soal ini pengalaman waktu di Jogja itu kira-kira beda nggak soal adaptasi? Kan kadang itu kalau kita datang di tempat baru itu kadang masih ya itu tadi mungkin masih minder, masih butuh adaptasi, lalu kadang kan orang mau ikut macam-macam nggak pede, lihat aja lah ada apa gitu. Nah itu gimana dulu, termasuk misalkan sekalian cerita awal-awal masuk Suka TV atau mungkin punya pernah terlibat UKM lain, kegiatan mahasiswa lain itu lalu aku pengen ikut ini, kayaknya menarik nih atau gimana itu, mungkin bisa cerita-cerita. Jadi dari awalnya aja Mas ya. Kalau aku sih pas awal masuk Suka TV nih, jadi kan aku tuh ikut sama saudara itu kan Mas. Nah ikut sama saudara, kalau pulang malam nggak enak. Nah aku awalnya itu emang kayak udahlah Suka TV, udahlah aku ini aja kayak off aja gitu loh Mas. Berhenti aja kan, karena orang tua aku tuh ngizinin aku tinggal di Jogja, nggak apa-apa, yang penting tinggal di Pak Aleku itu. Nah jadi aku tuh sempet bilang beberapa kali aku pengen ngekos, soalnya kan aku ada kegiatan di luar gitu, lebih butuh waktu lebih, jadi aku harus pulang malam, terus aku juga capek kayak gitu kalau misalkan harus ke Prambanan. Nah sempet di situ aku pengen off Suka TV, tapi setelah ngizinin orang tua buat ngekos ya aku jalanin itu gitu. Tapi aku kalau untuk ikut UKM lain belum ada. Dulu pernah ikut Suka Peduli tapi ini nggak dilanjut. Okay. Tapi UKM-nya kan sebenarnya banyak juga ya. Kalau di UIN banyak. Ya? Kalau di UIN banyak, organisasi daerah juga banyak. Tapi aku kurang aktif kalau di organisasi daerah gitu. Oke. Kalau di Suka TV sekarang megang apa? Jabatannya apa ininya? Di Suka TV aku humas. Humas ya? Oke. Bagiannya humas. Sekarang kan udah masuk ke pengurusannya ya. Pengurus baru atau gimana? Belum. Oh, belum. Tapi biasanya pergantian itu di bulan-bulan, nanti di akhir tahun ini biasanya pergantian. Oh, berarti ini besok pergantian. Iya, tapi kurang tahu sih Mas, masih belum ada karena rencana soalnya COVID ya. Soalnya kegiatan event aja baru kemarin selesai kayaknya gitu. Jadi belum tahu untuk kegiatan selanjutnya. Kalau pengalamannya Mbak Rini itu, kalau mahasiswa yang baru datang, maksudnya mahasiswa baru itu ada problem soal nggak sih, misalnya mereka merasa kurang pede atau gimana itu, atau itu tergantung individu. Wis biasa orang cukup adaptif gitu ya fine aja atau gimana? Ya biasanya kalau misalkan orangnya emang udah biasa kayak ikutan organisasi di mana, di misalkan di SMA-nya lah awalnya, di pondoknya gitu ya, kayaknya ya ikut
kalau ikut suatu organisasi yang baru itu ya mereka pede-pede aja gitu loh Mas. Beda kayak aku, kalau aku kan kayak gimana ya, kurang percaya diri itu kalau ngomong sama orang kadang takutnya tuh nggak enak gitu, mau nolak nggak enak, mau bilang iya tapi akunya juga keberatan kayak gitu loh Mas. Kadang sih gitu. Nah itu solusinya gimana kalau kayak gitu? Solusinya kalau aku, nah sekarang aja Mas, sampai sekarang nih aku tuh kadang kalau nolak orang tuh nggak enak, nggak bisa gitu, nggak berani speak up kayak gitu. Aku nggak mau, maaf ya aku nggak bisa ini, tapi aku ya kadang ya aku harus bisa gitu, soalnya itu kan kadang buat apa ya, kayak beban diri sendiri gitu Mas. Aku harus ngelakuin ini, kata orang dan kamu ini ya, tapi akunya nggak mau, terus aku lakuin kan jadi beban, jadi kerjaan itu kan jadi berantakan kayak gitu. Nah jadi ya mulai dari sekarang sih aku harus bisa speak up kayak gitu, maaf aku nggak bisa kayak gitu, harus gitu sih. Nah itu kalau di organisasi maksudnya kayak Suka TV itu biasanya juga dilatih atau apa semacam ada entah gitu. pelatihan atau sebenarnya mungkin tidak pelatihan tapi kultur organisasinya memungkinkan orang untuk apa mengungkapkan pendapat, untuk berbeda pendapat, jadi nggak malu, nggak takut, nggak apa itu kulturnya terbangun kayak gitu nggak? Iya. Kalau ya mungkin contohnya Suka TV ya Mas, soalnya aku cuma ikut Suka TV. Nah di situ sih aku mulai belajar jadi lebih percaya diri gitu Mas. Kalau kan paling suka ada apa perkumpulan kayak gitu, jadi dibagi-bagi gitu loh Mas. Misalkan ada event nih, ada event. Nah nanti kamu job desk-nya ini ya, kamu tanggung jawab sama ini ya. Nah itu kan jadi belajar untuk kita apa sih kayak jadi ketua, jadi harus belajar apa lebih berani gitu kan, kayak ngomong apa sih adik-adiknya gitu kan, itu jadi buat kita untuk apa belajar ngomong, belajar lebih speak up kayak gitu. Nah di situ kadang juga ada kumpulan nanti ada kayak apa ya, kayak rapat gitulah, misalkan siapa yang pendapat ini kayak gini ya, pendapat ini kayak gitu sih, lebih ya. Karena kan kalau ikut organisasi itu kan kita apa istilahnya dalam tanda kutip terpaksa untuk dihadapkan situasi tertentu yang ya kita nggak bisa tiba-tiba aku nggak mau atau lari dari kenyataan ini kan harus dihadapi. Jadi orang dihadapi situasi-situasi tertentu, entah posisi dia sebagai ketua panitia atau apa jabatan tertentu atau apa yang dia harus ngambil keputusan, harus negosiasi, harus apa bagaimana berinteraksi dengan yang lain, kira-kira nggak ini saya menolak tapi nggak menyakitkan gimana, atau saya ini sepakat dengan pendapat dia tapi ada titik keberatan tertentu, bagaimana cara ngomongnya kayak gitu kan kadang terbangun di situ kan di organisasi itu. Nah itu kira-kira pengalaman kayak gitu itu sebenarnya memang dibutuhkan oleh semua mahasiswa nggak sih sebenarnya, untuk sebenarnya mereka itu wajib loh untuk organisasi ya, sebenarnya wajib dalam tapi itu sebenarnya organisasi itu sangat membantu karena dia semacam simulasi simulasi kehidupan nyata dalam konteks organisasi dunia kerja atau mereka itu kan simulasinya itu sebenarnya di situ karena interaksi semuanya itu nanti di dunia kalau udah lulus macam kan akan ketemu, jadi nggak kaget atau apa. Kira-kira gimana kalau istilahnya ya sebenarnya diwajibkan kayak tapi mendorong adanya semacam keinginan ini menjadi penting gitu. Ya kalau menurutku Mas, kalau untuk organisasi ya Mas, apalagi di kampus kayak gitu, menurutku wajib sih Mas pada ikut, soalnya jadi dari orang yang nggak percaya diri tuh bisa jadi orang percaya diri gitu. Nggak harus organisasi dari kampusnya, bisa juga kan kalau kampus kan biasanya orang-orang kan dari mana-mana kayak gitu kan, dari daerah ini daerah itu. Nah bisa kita mulai ikut dari organisasi daerahnya sendiri. Jadi kan kalau organisasi daerah kan lebih percaya diri tuh karena satu bahasa, misalkan kalau dari organisasinya daerahnya apa Sunda kan bisa, mereka ngomongnya bisa ngomong bahasa Sunda, jadi nggak harus bahasa Indonesia yang mereka kalau ngomong bahasa Indonesia jadi
keakifan kayak gitu kan Mas biasanya. Jadi kurang percaya diri. Nah itu kan kalau misalkan organisasi daerah kita bisa lebih percaya dirinya ya dari itu, karena kita satu bahasa kayak gitu. Istilahnya itu bisa diawali oleh di organisasi diawali kedaerahan dulu. Kalau misalkan di belum mau bertempat atau kuliah entah kerja di suatu tempat yang bukan wilayah aslinya atau apa, itu untuk membangun chemistry-nya itu ya yang ada. mungkin tuh ada rasa dia tuh kayak mau berani gitu Mas, berani tampil di depan umum dulu lah kayak gitu, kayak ngomong di depan teman-temannya dulu. Nanti kan kalau udah gitu kan nanti kita udah terbiasa kayak gitu. Ya nanti kalau di luar sana ya kita juga terbiasa kayak gitu. Karena banyak loh beberapa yang pernah saya lihat itu, mungkin dia waktu SD SMP itu nggak kelihatan itu istilah soal organisasi macam-macam. Itu juga bukan ketua kelas, juga bukan ketua OSIS atau rohis atau kelembagaan keagamaan yang di sekolah itu, enggak itu. Tapi setelah kuliah, wah itu baru kelihatan dia seperti mendapatkan ruang ekspresi yang cocok gitu loh. Iya. Jadi kan banyak ya UKM di tempat kuliah itu, ono sing soal olahraga, ono sing teater, itu tadi karawitan, soal yang keilmiahan macam-macam itu. Banyak juga kan diskusi-diskusi gitu kan. Lalu dia aku cocok neng ini. Kadang itu malah di situ dia begitu aktif dan mendapatkan sampai dipercaya sebagai ketua lalu atau jabatan yang lain yang kira-kira dia merasa enak, dan itu membangun loh. Jadi sebelumnya biasanya menengan atau apa itu benar-benar bisa dia iso jago ngomong gitu loh. Kita ngomong itu kan sederhana ya, tapi kalau orang nggak terlatih, itu depan umum aja ini jadi kelihatan agak kaku atau apa gitu. Ada jamnya udah di. Jadi nanti kita jeda sebentar teman-teman. Ini biar nggak bosen. Jadi nanti teman-teman UIN ini, teman-teman KPI ini itu membuat video pendek ya. Kira-kira buat semacam video pendek yang nanti di iklan mau diputar itu. Jadi menarik mereka. Jadi teman-teman KPI ini membuat semacam produksi kecil-kecilan. Kecil karena video pendek itu. Video pendek. Sebenarnya prosesnya mungkin agak panjang ya, tapi cukup menarik ya. Jadinya mungkin 2-3 menit gitu. Mungkin itu dulu sesi pertama. Nanti dilanjut lagi ya. Ada beberapa poin yang menarik untuk terus diobrolin ini. Gitu. Sampai ketemu sesi 2. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan.
yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi masih bersama saya Mas Arif Sugeng Widodo. Tak pakai Mas ini sama Mbak Rini. Kita tadi ngobrolin soal macam-macam sebenarnya, tapi irisannya itu ada kaitannya soal percaya diri itu tadi, kepercayaan diri. Karena soal aktivitas itu bagaimana kalau kita berangkat dari waktu sekolah ya, SMP SMA, katakanlah dari SD lah, SD SMP itu masa dimana membangun kepercayaan diri itu menjadi sangat penting ya loh di situ. Kadang kan kalau kita lihat mungkin pengalaman kita bisa beda-beda ya, tapi kita bisa ngamati teman-teman kita atau pengalaman kita itu beberapa orang yang saya nggak tahu itu terbentuknya gimana, tapi orang bisa begitu sangat aktif gitu, nggak duwe isin nono kae. Jadi mereka ikut berbagai kegiatan atau dalam konteks berkomunikasi itu nek lagune Cak Nan kayak Lost Doll. Yo nggak punya beban ya, ngobrolnya nyantai gitu aja. Itu sebenarnya pengaruhnya karena apa? Itu menarik itu. Saya sebenarnya punya pengalaman soal itu dalam konteks bisa aja pengalaman pribadi juga beberapa teman. Tapi kalau dari pengalamannya Mbak Rini dulu kira-kira itu menemui nggak sih orang-orang yang di satu sisi begitu aktif, begitu bisa los itu ngobrol, begitu sangat percaya diri, yang satu begitu, yang lain begitu ya pendiam, takut atau apa gitu. Mungkin pernah ngamati atau menganalisis ini sebenarnya gara-gara apanya ya? Apakah gara-gara pola komunikasi di rumah atau lingkungan, atau memang mungkin
gen atau gimana? Iya. Atau enggak tahu itu Iya. soal gen atau apa. Enggak, ini cuma misalnya apakah itu juga ada atau gimana? Pengalaman Mbak Rini gimana atau Iya. sepengamatannya Mbak Rini? Ya kadang tuh Mas gini Mas, aku tuh kan aku sebagai orang yang nggak percaya diri nih, nah kadang ngelihat orang tuh kayak wah dia kok berani ya kayak ngomongnya tuh kayak oh bisa kayak kalau ngomong tuh enak aja didengarnya. Kalau aku pas ngomong sama orang gitu aku tuh kayak malu harus nundukin kepala kayak gitu, nggak berani natap langsung kayak gitu Mas. Kadang kok mereka bisa ya, mereka dari mana gitu belajarnya. Kadang aku tanya-tanya temanku, Mas kok kamu bisa sih kayak gini ngomong-ngomongnya kayak gitu. Nah apa kamu les atau gimana, atau kayak kan sekarang udah banyak ya Mas les public speaking kayak gitu. Kayak gitu aku tuh enggak, aku emang kayak gini kok ngomong biasa ngomong biasa aja kayak gitu. Nah kok bisa gitu, sedangkan aku nih contohnya sendirilah orang yang nggak percaya diri ke aku sendiri itu kok aku nggak bisa. Kadang kayak ngamatin gitu loh, kok aku nggak bisa kayak gini. Kadang aku pengen les lah kayak public speaking kayak gitu. Okay. Buat percaya diri kayak gitu, biar ngomongnya tuh lancar kayak gitu. Apa sih kayak enak aja didengarnya sama orang. Tapi gitu. pernah pengen ikut public speaking? Pernah tanya-tanya sama temenku itu dia tuh teman KKN-ku ya Mas, KKN-ku itu dia awalnya ada problem lah rumahnya itu, di rumahnya kayak broken home kayak gitu. Nah tapi dia sekarang itu dia percaya diri gitu loh, dia bisa buktiin bahwa dia tuh mampu kalau melakukan ini. Bahkan dia jadi penyiar radio loh Mas. Oh gitu. Penyiar radio di mana? Ini di anak Win juga. Nah kebetulan kan kayak kita pernah sharing kayak gitu. Nah aku pengalamanku cerita tentang adikku kayak gitu. Nah dia juga pernah ngalamin kayak adikku kayak gitu. Misalkan kan kayak introvert banget orangnya, tapi dia karena ikut dipondokin sama orang tuanya. Nah dia jadi kayak menemukan dirinya sendiri kayak gitu. Jadi bisa percaya diri. Nah, ada ruang ekspresi yang dia merasa oh ini cocok ini. Ini cocok. Wah aku udah nggak percaya, udah percaya diri lah gara-gara emang mungkin ikutan organisasi atau kayak gimana. Nah kayak gitu itu perlu dilatih sih Mas. Kalau percaya diri itu apa emang perlu dilatih atau gimana sih gitu? Bingung ya, kan? Sepertinya sih memang perlu dilatih ya. Iya. Maksudnya ada suasana atau ruang-ruang di mana orang bisa mengekspresikan dirinya dengan lost itu. Lost Doll itu lagu. Maksudnya bisa nggak punya beban atau, tapi beberapa harus punya ritme ya dalam konteks dia bagaimana harus ngomong, ini saya nggak boleh asal nyerobot. Ngobrol itu harus nek dia ngomong saya dulu, tapi bukan berarti minder gitu loh. Nek nggak bicara itu ya bukan berarti harus minder, tapi dia bisa melihat situasinya itu kayak apa, di mana dia harus ngomong, di mana harus diam dulu sementara. Itu kalau nggak terlatih kadang juga asal gabrus gitu. Iya, asal dabrus gitu. Nah, itu asal ngobrol gitu kan. Nah, soal ini kalau teman-teman mahasiswa itu kan sebenarnya menurut saya itu dia punya ruang yang lebih lebih terbuka untuk mengekspresikan dirinya gitu. Karena beda dengan waktu masih SD, SMP, SMA itu ruang-ruangnya masih dibatasi kan. Ruang-ruangnya SD, SMA, masih terbatas gitu. Kalau udah kuliah itu kan pertama soal waktu, dia harus memanage dirinya sendiri dia harus memanage soal waktu, lalu kira-kira dia bisa memilih apa sih kegiatan yang memang aku banget bahasanya aku banget gitu, yang sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Nah itu kalau mendapatkan tempat yang cocok itu saya kira bisa. Nah itu kira-kira kesulitannya itu kadang gimana? Kalau mahasiswa itu kan kadang dia bisa aja ya memilih itu tadi tempat-tempat yang dia bisa berkembang. Problemnya kadang itu
kok enggak gitu. Kok enggak Gimana? gitu. Jadi banyak mahasiswa yang ini Mas yang kayak kupu-kupu gitulah ya, kuliah pulang kayak gitu kesannya. Nah kalau masalah itu, kalau banyak mahasiswa yang kuliah pulang sih itu didasarinya karena malas biasanya Mas. Kadang ikut organisasi terus nanti bisa jadi karena mungkin ini pengalamanku juga Mas. Jadi nih kita misalkan ikut organisasi nih, terus orang itu tuh nanti keluar di organisasi itu tuh yang kita ikutin itu orang teman deket kita lah, kayak gitu. Nah itu kan jadi bikin males Mas, kayak gitu sih. Jadi kayak nggak ada apa sih, kayak temenan sama, bukan temenan, kayak jadi kayak aku nggak ada temennya di situ tuh, kayak gitu. Jadi ya udahlah, aku jadi nggak aktif lagi. Jadi nah itu kadang jadi ikut-ikut jadi bikin males gitu ya. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah saya itu lihat kalau beberapa ya, karena perbandingannya itu ini belum soal masuk di lingkup dunia kerja atau apa itu ya. Tapi kalau ini kan pengalaman membangun kepercayaan diri itu menurut saya memang harus sejak kecil lah, maksudnya sejak SD, bahkan mungkin itu ya sekarang kan ada PAUD, playgroup, itu kayaknya sekolah-sekolah buat apa adik-adik yang kecil itu sebenarnya udah menanamkan mereka loh untuk percaya diri kan? Iya, lebih pede setahu saya gitu. jadi mereka dia cerita, jadi kalau dulu kan kita mau cerita dikit hush atau apa diam atau apa, kadang orang mau mengekspresi dirinya udah jadi kadang takut, kadang memang nggak ada gunanya, paling juga nggak didengerin, atau kadang ada perasaan-perasaan gitu kan gitu. Nah di sekolah-sekolah tertentu yang sejak kecil misalnya PAUD, playgroup atau apa itu yang bagus ya, mungkin dia sudah cukup berpengalaman bagaimana soal perkembangan anak yang membangun kepercayaan diri di anak itu. Jadi dia ini caranya anak ben pede, jadi dia anak itu udah biasa itu mengungkapkan pendapat, mungkin berbeda pendapat itu cara ngungkapinya seperti ini, pokoknya udah dilatih itu loh sejak kecil gitu. Jadi waktu SMP SMA itu mungkin terlatih ya, walaupun bisa jadi mereka nggak ikut organisasi atau apa setelah itu, mungkin pengen jeda, mungkin kegiatannya yang lain atau apa, bisa jadi lah ya. Tapi itu ke bawah kan pengalaman kecil itu yang nantinya kalau mereka aktif itu sepertinya akan membantu di mungkin di waktu kuliah atau dunia kerja. Gimana dulu waktu SMA pengalaman kerja gitu? Enggak, waktu SD apa PAUD itu gimana dulu? Ada pernah ikut PAUD? Iya, aku TK dulu Mas. TK. Dulu kan nggak ada PAUD. Dulu ada nggak sih PAUD? Pokoknya TK lah. TK ya? Kalau TK yang diajari apa? Kalau dulu tuh TK yang diajari ya kayak baca tulis, maju ke depan baca gitu Mas. Udah baca ya? Maksudnya kayak A, B kayak gitulah, belajar ngitung, mewarnai kayak gitu sih. Kalau dulu kayaknya paling nyanyi bareng-bareng kayak gitu. Pengalamanku nih Mas, kalau masalah percaya diri nih, aku dulu pernah waktu semester berapa ya, aku tuh pernah ngelamar kerja di tempatku waktu liburan 3 bulan lah itu. Oh, di Sukabumi? Di Sukabumi kan banyak pabrik nih. Aku kan nggak punya pengalaman sama sekali, nggak punya. Harusnya kan yang dicari tuh punya pengalaman Mas. Biasanya kalau di pabrik-pabrik tempatku ini. Nah aku coba ngelamar sendiri di pabrik itu. Nggak ada siapa-siapa Mas, nggak ada, misalkan nggak ada saudara yang masukin lamaran kayak gitu, nggak ada. Bahkan itu tuh dipilih langsung sama bukan supervisor, sama Koreanya kan, yang punya Korea lah, istilahnya Korea lah gitu. Koreanya pas aku ngelamar ke situ. Nah yang penting aku percaya diri lah, di situ tuh kayak penampilan rapi. Nah pas di situ ada, pas aku masuk kayak tahap interview atau apalah kayak gitu kan, langsung masuk kan ditanyain siapa yang punya pengalaman kerja. Nah sedangkan aku kan nggak punya, tapi aku tuh kayak dibarisin gitu. Nah yang penting aku diri aja, percaya diri gitu kayak gitu. Nah akhirnya aku ditunjuk gitu.
Nah itu ngaruh banget sih kalau percaya diri itu buat berarti buat apa-apa. keambil itu sempat kerja. sempat kerja. Sempat kerja. Itu memang ada model yang kerja pendek-pendek 3 bulan 2 bulan waktu itu Enggak atau sih, gimana? harusnya itu biasanya di ininya di kontraknya itu 3 bulan. Nah tapi kan aku nggak bilang aku mahasiswa kan. Nah jadi aku tuh ya udah nanti kalau ini keluar aja gitu kalau misalkan udah mau kuliah kayak gitu. Tapi kan harusnya itu tuh kan nggak boleh, bukan nggak boleh, ngerugiin ke kitanya juga. Jadi kayak uang gajinya kita yang gimana ya sistemnya, gajinya apa kan, gaji itu biasanya 10 hari itu di apa ya, diendapin, bukan diendapin, apa namanya, disimpan, disimpan dulu. Nah jadi si gaji itu nggak bisa keambil. Kalau kita tiba-tiba berhenti kayak gitu. Tapi dulu sampai berapa bulan? 2 bulan aja? 2 bulan. 2 bulan kerja, aja. ya, Karena 2 libur bulan. kampus 3 bulan. Oh, ibaratnya 3 bulan, tapi ngambil kerja 2 bulan. Itu dulu di apa itu? Maksudnya industri apa? Pabrik garment, pakaian. Pakaian. Oh, apa? Maksudnya jahit atau buat apa Kayak itu? bagian apa sih? Kayak mola gitulah Mas. Kayak mola, misalkan masang kancing nih di sini. Kan itu harus dipola dulu. Buat dibordir, dilubangin sini tuh harus dipola dulu. Berapa ukurannya, segini-gini gitu. Oke. Gitu. Oh, ada ya? Jadi nanti bagian sendiri iya, apa ada gitu? ngejahit kayak gitu bagian-bagiannya kayak gitu. Oke, itu menarik loh. Udah punya pengalaman gitu. Oke, mungkin sebagai kata penutup lah. Penutup. Sekarang jam berapa? Ini udah di Mas Robi ini. Oh, iya. Kira-kira Udah. kesimpulan, kira-kira mungkin teman-teman remaja atau apa itu biar mereka percaya diri itu Harus penting percaya. loh. Iya. Lalu ya memang harus itu bekal gitu. Itu gimana? Mungkin punya pendapat, kesimpulan atau saran? Saran aja ya, mungkin sedikit-sedikit lah. Kalau untuk teman-teman lah ya, misalkan kalau kita masa remaja tuh emang masa-masanya kita harus percaya diri gitu, Mas. Harus bagaimana sih mengekspresikan diri kita. Soalnya kalau enggak dari masa remaja, misalkan dari SMP, dari SMA, nah kalau kurang diasah rasa percaya dirinya itu, nanti tuh bakal ngaruh ke depannya. Kayak kita mau cari kerja, kita mau mau diskusi sama orang tuh susah, mau ngomong sama orang tuh susah. Jadi emang kalau ada ekstrakurikuler atau diskusi apa, kalau misalkan di SMA-nya, di SMP-nya gitu, ikutin aja kayak gitu, Mas. Soalnya kalau nanti nggak ikut itu pasti nyesel ke depannya kayak gitu. Itu nggak terulang lagi ya, apalagi waktu mahasiswa nanti. Iya. Mahasiswa setelahnya udah ketuaan mau gaul. Jadi susah kan, bisa. jadi. Oke, ini perbincangan yang sebenarnya menarik ngobrol itu, tapi waktu kita memang pendek ya. Nanti kapan-kapan kita agendakan ngobrol lagi. Mungkin temanya bisa beda. beda. Sama teman-teman yang lain masih ada. Masih ada yang lain. Nanti kapan-kapan barengan ya nggak apa-apa. Semoga podcastnya barengan. Nanti Mas Sugeng dirembuk sama. Ya nggak apa-apa. Kapan-kapan bisa di setting barengan. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita minggu depan bisa ketemu lagi di acara Volunteer Corner selanjutnya. Ini rencana kita ini rutin seminggu sekali lah kira-kira seperti itu, dan semoga berjalan lancar. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih teman-teman Mas Robi, Mas Madi. Sampai berjumpa minggu depan.